wabarakatuh. Saudara-saudaraku, keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia. Hari ini hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Saya berada di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Ya, saya berada di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bela diri ilmu laduni, wabil khusus Al-Batin Al-Wali Indonesia. Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang bela diri ini, khususnya masalah penangkal maling. Karena udah beredar sekali di medsos banyak bagaimana maling itu bisa kaku ketika akan mencuri motor kita. Di sini akan saya luruskan dan saya sampaikan, ya. Bagi murid-murid kami, khususnya Al-Batin Al-Wali Indonesia yang sudah full tingkatan dan sudah puasa selama 20 hari, maka dia bisa memberikan atau mengisi motor tersebut atau barang kita menggunakan tolak bala, yaitu tingkatan 67 sampai 70. Itu namanya ada tolak bala mental, tolak bala rapat, tolak bala lemas. Seperti itu kita ijazahkan ke motor. Ya Allah, minta tolak bala rapat untuk maling, gitu aja. Maka orang yang maling, niat maling, ketika akan mengambil motor tersebut, niatnya sudah dolim, maka orang tersebut akan kaku bagaikan patung. Ya, tetapi perlu saya sampaikan dan perlu saya tegaskan bahwa itu tidak permanen. Dan orang yang bisa ngisi benda tersebut adalah orang yang sudah ijazahnya full sampai tingkatan 89 dan sudah puasa 20 hari. Kalau sampai tingkatan 70, 80 dan sebagainya belum tingkatan full, maka belum ijazah, belum bisa memberikan penangkal kepada barang tersebut. Bisa memberikan penangkal tetapi hanya sebentar saja dan karomanya hilang. Tetapi bagi orang yang sudah puasa 20 hari, sudah tingkatan full 89 tingkat, maka atas izin Allah, orang tersebut bisa memberikan tolak bala rapat, tolak bala lemas, atau tolak bala pingsan kepada motor kita yang kita tinggalkan. Maka maling dan sebagainya, niat maling maka akan lemas. Tetapi kekuatannya hanya 1 hari saja. Besoknya sudah nggak ada. Besoknya kita kasih lagi tolak bala rapat lagi motor tersebut. Jadi tidak akan permanen seumur hidup, tidak ada. Tidak akan permanen seumur hidup kita ijazah motor atau tolak bala rapat, tolak bala lemas. Jadi pada saat kita mau tidur, diijazah kasih tolak bala rapat barang kita, motor kita, perhiasan kita dan sebagainya dari maling, maka insya Allah akan diselamatkan sama Allah. Besoknya kita kasih lagi dan selang 1 hari. Itu khusus bagi orang yang sudah tingkatan full 89 tingkat dan yang sudah puasa 20 hari. Yang belum puasa 20 hari itu tidak bisa, dan hanya sebentar saja tolak bala, hari itu juga hilang lagi. Perlu saya tegaskan, ya, perlu saya luruskan sekali lagi, bagi anggota atau murid-murid kami yang sudah full 89 tingkatan dan sudah puasa 20 hari, bisa memberikan atau tolak bala rapat kepada barang kita. Ketika akan dicuri maka dia akan kaku. Tetapi kekuatannya hanya 1 hari. Besoknya kita tolak bala rapat lagi. Ketika kita pergi pulang, tolak bala rapat lagi. Jadi tidak akan permanen seumur hidup. Kalau ada yang mengatakan permanen untuk seumur hidup, itu bohong. Kecuali kepada kepada manusia, karena itu akan diolah oleh diri kita sendiri, yaitu meningkatkan keimanan kita dengan berzikir, bersolawat dan sebagainya. Yang kemudian bagi murid-murid yang sudah tingkatan ijazah tingkat guru, apabila saudara-saudara sudah guru level 1, yaitu sudah bisa ngisi 5 tingkat, diantaranya jeblagan, rapat ucapan, lemes ucapan, pingsan ucapan, merengkel ucapan, itu baru 5 tingkat. Jadi yang bersangkutan tidak bisa ngisi ke 6 tingkat lagi. Yang bersangkutan tidak bisa ngisi ke 6 tingkat. Kalau sudah diijazah sama gurunya bisa ngisi 5 tingkat, maka dia ngisi 6 tingkat, 7 tingkat, apalagi tingkatan tinggi, itu tidak akan bisa. Hanya di situ saja ada, karena pengaruh ilmu dia yang ngisi. Tetapi berapa jam kemudian ilmunya akan kosong, karena yang bersangkutan sudah diijazahkan atau diizinkan oleh gurunya hanya 5 tingkat dan tidak bisa melebihi dari itu.
Ya, hati-hati, bela diri itu resikonya nyawa. Kalau Anda sudah bisa ngisi 5 tingkat, ternyata Anda bisa ngisi sampai 20, 30, 40, Anda itu adalah penipuan terhadap orang. Hati-hati, dosa itu tidak terasa tetapi azab yang pedih. Ada yang mengatakan kepada saya, ini kan ilmu Allah dan hak Allah. Benar, ilmu Allah maha luas. Benar, itu adalah hak Allah, ilmu Allah. Tetapi harus ada dasarnya. Saudara-saudara, di ijazah ilmu laduni bisa ngakukan orang, itu ada dasarnya dari guru. Seperti itu. Dan tidak bisa harus loncat melebihi gurunya, tidak bisa. Tetap harus ada wasilah. Harus ada ijazah sama gurunya. Kemudian satu lagi yang selama ini yang kami ketahui, yang bisa ijazah tingkat full murid maupun jarak jauh, ya sekali lagi yang bisa ijazah jarak jauh hanya tiga orang yang kami ketahui. Yang pertama adalah Bapak Mukti Nur Ali, yang kedua adalah saya, yang ketiga Ustadz Jen. Ustadz Jen itu adalah guru cabang Al-Batin Al-Wali Indonesia yang berada di Lampung, dan beliau sudah bisa ijazah jarak jauh. Itu pun hasil kesepakatan saya dengan Pak Mukti Nur Ali. Ya, selama ini murid-muridnya Pak Mukti Nur Ali yang sudah tingkatan guru, perlu saya sampaikan seperti itu. Kalau saudara-saudara sudah bisa ijazah tingkat guru level 2, berarti itu adalah 10 tingkat. Tidak bisa Anda mengisi 11 tingkat kesananya. Itu ilmunya tidak ada, hanya bisa 10 tingkat, ya 10 tingkat, tidak bisa 11 tingkat. Dan bisa dicek, bisa dites, ya. Kemudian untuk masalah tester, untuk menjadi tester itu tidak mudah. Ujuk-ujuk kita bisa mukul, ujuk-ujuk kita bisa jadi tester. Cabang kami di Kalimantan Selatan untuk menjadi tester 4 bulan, butuh 4 bulan bisa mukul. Karena apa? Semua orang itu bisa mukul, semua orang bisa mukul. Tetapi tidak bisa semua orang bisa jadi tester. Karena apa? Harus berlatih. Dia bisa menimbulkan emosi, fokus, niat, dolim. Kalau orang hanya dengan amarah saja mukul, semuanya bisa. Tetapi kalau hatinya bersih, maka kena pukul. Kami pun demikian. Tester kami di pusat pun demikian. Tidak ujuk-ujuk langsung bisa mukul, tidak. Berapa hari, berapa minggu kita latih, kita pun kena pukul sama. Kenapa? Tester kami belum bisa jadi tester. Nah, ketika sudah jadi tester, baru kita bisa di lapangan. Ya. Yang pertama, kita tidak boleh tertipu oleh orang-orang yang pura-pura. Yang pertama siasatnya adalah apabila kita punya tester, kita jangan dikasih tahu sama tester. Kita sudah punya tingkatan 10 misalkan, sudah ucapan rapat, lemas dan sebagainya. Ketika tester itu nyerang kepada kita, ya, nyerang kepada kita, tester jangan dikasih tahu. Dalam hati aja kita ngomong, ya Allah minta tiupan pingsan. Maka tester itu kita tiup, begitu nyerang tiup, maka dia akan pingsan. Kalau ditiup tahu-tahu kaku, itu bohong tester itu. Itu berarti ngarang-ngarang. Karena ilmu laduni itu izin Allah, ilmunya bisa dibuktikan. Kun fayakun, kata Allah, jadi maka jadilah. Sekarang sudah banyak ngarang-ngarang, sudah banyak yang aneh-aneh. Hati-hati, bela diri adalah resikonya nyawa. Yang kedua, apabila seorang tester sudah kaku kayak patung, biarkan dia, angkat saja kakinya sebelah atau tangannya sebelah. Kalau yang tester yang sesungguhnya, dia akan kaku, tidak berubah seperti itu. Biarkan 5 menit, kekuatan manusia ada batasnya, tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Kalau diangkat segini 5 menit kecapean langsung kuprak, jatuh, bohong dia, berarti dibuat-buat, karena pakai tenaga ada batasnya. Ya, nggak usah dibakar, kasihan, karena dia punya anak istri, karena punya keluarga, nggak usah. Cukup diangkat saja, digotong, ya, berapa menit, 15 menit dan sebagainya, dibiarkan, tidak akan berubah tester itu. Ya, ketika tester nyerang kepada kita, minta dalam hati, ya Allah, minta tunjukkan merengkel, tunjuk aja, maka tester itu akan merengkel, bukan bukan kaku, bukan lemas. Bagaimana kehendak hati? Tester tidak usah dikasih tahu hati bahwa kita akan melumpuhkan dia dengan menggunakan tingkatan tunjukkan rapat atau tunjukkan lemas atau tunjukkan pingsan dan sebagainya. Itu menguji tester yang asli. Ya, kalau tester masih bergetar begini, kata seseorang itu sembuhkan, cuman itu bohong. Saya sampaikan itu bohong. Ya, perlu diketahui oleh saudara-saudara semua, kalau seorang tester sudah kaku kayak patung, dia tidak bisa bergerak kemanapun, walaupun sejam, 2 jam, 3 jam, akan begitu saja.
angkat saja kakinya. Kalau seorang yang sudah ijazah bela diri ternyata cepat sembuhkan, itu karena apa? Karena takut ketahuan testernya itu bohong. Ingat, sekali lagi, dosa itu tidak terasa, tapi azab yang pedih. Itu penjelasan saya. Nanti akan diperkuat oleh sahabat saya, saudara Mukti Nur Ali. Biar semuanya jelas, sanadnya harus jelas, ya. Tidak bisa melebihi gurunya. Ilmu Allah itu luas, hak Allah benar, tetapi harus ada dasarnya dari mana. Saudara-saudara, puasa 7 hari 7 malam dan sebagainya tanpa izin Allah tidak dapat. Tingkatan demi tingkatan, yaitu tingkatan khusus, tingkatan 1 sampai ke atas, tidak ujuk-ujuk langsung datang. Kami pun harus berpuasa. Kami sekarang pun berpuasa selama 3 tahun bersama Mukti Nur Ali atas petunjuk beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya, 3 tahun berpuasa sampai sekarang itu puasa 3 tahun. Pak Mukti Nur Ali berpuasa, saya pun ikut berpuasa. Mukti Nur Ali harus mengaji, harus khatam terus-terusan. Saya pun begitu, sebulan 2 kali harus khatam Al-Quran. Bukan karena ilmu, intinya adalah membersihkan hati kita, akhlak kita. Kita ilmu laduni itu bukan untuk mencari kesaktian, kejagoan, bukan, tetapi untuk merubah akhlak kita menjadi yang lebih baik lagi, ya. Tetapi kita butuh syariat, harus ada wasilah, harus ada dasar. Dari mana tingkatan itu turun kalau tidak diijazahkan sama gurunya? Kalau ujuk-ujuk turun, hati-hati. Banyak casing sekarang itu, tetapi artinya hanya Allah yang tahu seperti itu. Ya, sekali lagi saya sampaikan saudara-saudara, jangan tertipu dengan casing. Mari kita berbenah diri sebelum masuk perguruan, salah satu perguruan. Lebih baik bisa minta petunjuk kepada Allah, beristikharah, bertabayun, silahkan minta petunjuk. Tapi ingat bahwa seorang murid tidak akan bisa melebihi gurunya, ya, tidak bisa melebihi gurunya, harus ada yang diijazah. Belum diijazah tingkatan 10, dia udah punya tingkatan 12, 13, 14. Itu tidak bisa diijazahkan. Semua orang murid saya pun saya ijazah 10 tingkat. Dia nempel kepada orang lain, ya Allah, minta dia bisa mentalkan lawan. Lawan nyerang dia pasti mental. Karena apa? Karena murid saya ada di situ, pengaruh dari ilmunya. Ketika murid saya pergi, ya kosong lagi ilmunya. Seperti itu. Karena pengaruh. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk tolak bala rapet tidak bisa permanen, tidak bisa seumur hidup untuk ke benda. Itu hanya sementara saja. Sehari itu harus hilang, sehari hilang, kemudian besoknya ya Allah minta tolak bala rapet, maka ada lagi. Besoknya seperti itu, tidak bisa 2 hari, 3 hari, hanya selang 1 hari. Dan itu pun syaratnya bagi murid-murid yang sudah full tingkatan dan sudah puasa 20 hari. Ya, tingkatan pengobatan itu 20 hari baru bisa. Kalau sampai tingkatan 70, walaupun sudah punya tingkatan 70 sampai 76 sampai 80, tingkatan tolak bala rapat dan lemas itu tidak bisa, hanya ijazah sebentar, rapat hanya sampai di situ saja. Paling 1 jam 2 jam hilang lagi ke rumahnya. Tetapi bagi orang yang sudah puasa 20 hari sudah full tingkatan, bisa besok sehari, bisa kekuatannya bisa sehari, karomanya masih ada, dan diijazah lagi dikasih tolak bala rapat lagi rumah ataupun barang-barang ataupun motor seperti itu. Dan bagi murid yang sudah mempunyai bisa ngisi level 1, dia tidak bisa ngisi level 2. Kalau sudah punya level 2 tidak bisa level 3. Kalau sudah tahu-tahu tanpa diijazah sama gurunya, tahu-tahu punya level 4, apalagi tingkatan khusus Nur Kalacakra dan sebagainya, itu sudah ngarang-ngarang itu. Hari itu ada paling 10 menit 20 menit sudah hilang. Nah, itulah perlu saya sampaikan saudara-saudara semua yang murid Bapak Mukti Nur Ali yang sudah ijazah tingkatan guru, perlu dicamkan seperti, silahkan tanyakan kepada beliau. Murid saya pun saya tegaskan seperti itu, dan tidak akan bisa, akan saya tegur. Dan itu karena apa? Karena akan menipu masyarakat. Dia sudah bisa isi ijazah 20 tingkat, ternyata dia bisa isi 30 tingkat, tingkatan khusus. Itu sudah ngaco itu. Harus ada dasar. Memang ilmu Allah luas, hak Allah, tetapi harus ada dasarnya. Tidak bisa seperti itu. Demikian penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudara semua.
Karena saya sampaikan sekarang ini, karena banyak sekali yang WA kepada saya menanyakan tingkatan-tingkatan tertentu. Disinilah saya jelaskan sejelas-jelasnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.